Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi orang menitis itu tidak hanya kepada bayi. Pada sudah besar begini pun bisa menitis, namanya menitis. Makanya itu dikisahkan pada pewayangan Romonitis, ya kan? Nitis ke siapa? Romo, ya. Jadi di situ ke Krishna. Terus Laksmana menitis ke Arjuna. Artinya Krishna dan Arjuna sudah ada gitu. Nitis. Jadi seperti itu. Jadi bukan nitis itu dalam pengertian simpel kayak ketitisan mbahmu, tidak seperti itu. Dan orang yang nitis itu biasanya orang yang memiliki kemampuan untuk bisa akhirnya yang dititisi itu bisa membawanya, bisa mengembannya. Jadi itu. Apakah ada kriteria untuk seseorang menjadi titisan seperti itu, Pak? Loh ada, cuma kan kalau nitis itu dia tidak dikenal siapa yang nitis. Ya. Jadi orangnya yang ketitisan itu bisa langsung, kemarinnya orang ini kok biasa-biasa saja, sekarang kok ngedap-ngedapi, pintar sekali karena ada yang nitisi. Nah, jadi di situ ya. Jadi nitis itu bisa ketika bayi, bisa ketika dalam perjalanan. Jadi belum tentu selalu dari bayi berarti ya? Apanya? Belum tentu selalu tidak selalu dari bayi, ya kan? Dan orang yang bisa nitis itu orang yang sudah bisa moksa. Betul. Ya, kalau belum bisa moksa ya tidak bisa nitis. Jadi orang-orang yang menitis pada zaman sekarang itu orang-orang zaman dahulunya memang berilmu tinggi ya? Berilmu tinggi dan sudah bisa moksa. Seperti itu. Kemungkinan bisa nggak Pak, misalnya beliau itu menitis sampai berkali-kali gitu? Tahun ini beliau menitis misalnya di kerajaan Majapahit atau di mana? Enggak, menitis itu kan tidak seperti candaan. Dia menitis itu punya misi. Lah kalau berkali-kali kan seperti orang candaan. Iya. Oh gitu. Guyonan ya Pak Wajib. Iya, guyonan. Ya, kalau misalnya orang bekas Ratu Majapahit nitis, kita nggak pernah dijajah kalau bisa nitis berkali-kali. Ya. Tidak berarti nitis itu tidak bisa berkali-kali, tapi kalau modelnya itu nitis modelnya ya nggak ada. Karena nitis itu ilmu yang tinggi, membutuhkan orang yang dititisi itu yang memiliki, ya kan, istilahnya casing ya, yang bisa untuk ditempati itu. Ya. Sehingga dia bisa mewujudkan kembali cita-cita luhurnya dulu. Berarti orang nitis bisa 1000 tahun lagi, bisa 2000 tahun. Jadi selalu punya misi ya Pak ya? Yo, punya misi itu dolenan Mbak, nitis itu Mbak. Iya. Ya. Kalau nitis itu tandanya nggak sakti, berarti nggak bisa merampungkan sesuatu. Iya. Kalau orang bisa merampungkan sesuatu kan ada perlu waktu yang sehingga waktu itu ngalami degradasi. Ketika waktu sudah parah, maka dia datang. Makanya kalau di dalam Weda dikatakan, dan aku akan turun ketika bumi sudah dirusak. Nah, jadi ada proses. Ada proses. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi masalahnya percaya, tapi nitis itu tidak seperti candaan. Dia perlu waktu, perlu nuansa, perlu gebrakan. Begitu sudah nitis, apa misinya? Indonesia merdeka. Merdeka sudah. Misinya sudah terpenuhi. Nah, gitu loh. Mungkin nggak kalau misalnya ada yang menitis itu Pak, misinya itu memang membantu Indonesia menjadi mercusuar dunia? Mungkin nggak Pak? Loh, itu tidak hanya orang yang menitis. Kalau saya yang sudah banyak belajar. Sekarang ini masih banyak di negara Indonesia ini orang yang umurnya 500 tahun, 600 tahun. Nggak perlu nitis. Orangnya ada.
Jadi orangnya itu ada. Iya. Kita yang sudah berpendidikan bisa mengecek apa benar dia umurnya 350 tahun. Bisa kita cek. Bagaimana Pak caranya? Loh. Tes DNA apa? Enggak, ngeceknya sederhana. Bapak sekolah tidak. Ya kan? Berarti kalau 350 tahun umurnya, di sini ada raja siapa? Oh, dia sebut langsung. Oh, waktu itu raja ini, waktu itu. Benar secara ilmu. Jadi seperti itu, bukan DNA, bukan langsung. Saya 350 tahun hidup ini. Berarti kita susut. Kalau tahun 2000 dikurangi 350. Siapa saja yang dikenal itu? Kenal. Ya. Lah kalau sudah kenal, ya sudah di atas. Ya kan? Pada waktu di Ponorogo, ya kan, saya ikut bertempur, ya. Pada waktu itu yang jadi panglimanya ini, yang jadi penasihatnya ini. Bisa cerita. Cuma kan orang-orang demikian nggak akan cerita ke sembarang orang, itu ya, saja betul. Masalahnya. Betul Pak. Menurut selama ini perjalanan saya percaya bahwa Eyang Prabu Siliwangi itu masih hidup Pak. Mungkin kemungkinan seperti itu ada kan Pak? Loh, ada. Iya. Jadi kalau hidup ya, itu saya sudah pernah ya sama namanya seseorang ya, saya tidak tahu beliau itu masih hidup atau sudah wafat karena ini pertemuan tahun 2000. Ya. Beliau bisa ngaset pembicaraannya waktu kencana. Bisa. Ini Pak, ini ada kaset kosong. Saya akan bicara dengan sana. Bapak nggak mendengar, tapi nanti dibuka. Ada dengan bahasa Sunda kunonya, bukan Sunda sekarang. Nah, seperti saya sudah pengalaman ketemu orang demikian. Ya. Jadi dia misalnya, aku bisa Pak ngomong sama orang ini, bilang ya, aku bisa ngomong sama jiwa orang yang sudah meninggal. Itu bukan sistemnya ngomong-ngomong, sini ambilkan kaset baru yang kosong, kaset baru yang kosong. Nanti saya ngomong-ngomong, nanti kita putar kasetnya. Nanti omong-omongan. Ada di situ ya Pak? Ada. Memang untuk masalah perjalanan spiritual orang itu kan beda-beda ya Pak ya? Oh iya beda. Mungkin ada yang lewat jalur ikut perguruan gitu kan? Iya. Atau mungkin ada yang sendiri gitu kan Pak? Oh iya bisa, lewat ketitisan bisa dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi menurut Bapak, apakah nanti Indonesia benar-benar bisa menjadi mercusuar dunia Pak? Loh, saya yang nulis bukunya ya. Saya sebut di buku itu bahwa Indonesia bakal dan saya berkali-kali menyatakan ya Indonesia bakal itu. Ya. Cuma kan di situ kita harus melihat tanda-tanda, gitu loh. Ya, saya selalu mengatakan tahun persisnya saya tidak tahu, tapi secara hitungan Primbon Jawa itu baru nanti 2061 sampai 2071. Hitungannya, gitu kan. Nah, sekarang artinya apa kalau dari 2061 itu? Ya kan masih sekitar 37 tahun, ya kan? Lah ini kan harus ada persiapan yang disebut periode waktu, window, ya. Sekarang ini jadi tahun 2021 sampai Mei 2029 kita berada di window Sancaya. Nah, apa artinya? Window ini harus diisi untuk rekonsiliasi semua pihak. Rekonsiliasi itu adalah pernyataan untuk hidup bersama tanpa lagi mempermasalahkan siapa salah, siapa benar. Kalau masih mempertanyakan, kamu salah ya, harus minta maaf dulu, itu bukan rekonsiliasi. Masih mengedepan ego Pak? Iya, kalau rekonsiliasi ya sudah, kita semua bangsa Indonesia, cinta tanah air Indonesia, bareng maju ke depan sama.
Siapa penghalangnya? Harus kita betul-betul kita hadapi. Penghalang bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam negeri. Ya. Penghalang dari dalam negeri bisa berupa teroris, bisa berupa orang-orang kaya yang tidak mau kekayaannya surut untuk berbagi kepada bangsa ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sampai 29 itu sancaya. Artinya 5 tahun lagi kita masih bisa untuk rekonsiliasi. Nah, nanti tahun 29 sampai tahun 37 ya, itu namanya Windu Adi. Artinya, Pak? Nah, Windu Adi itu artinya ya kan bahwa kita itu harus mulai mengedepankan nilai-nilai adi, nilai-nilai yang luhur. Kembali ke nilai-nilai Nusantara mungkin ya Pak ya? Ya bisa, pokoknya nilai-nilai luhur dulu, ya kan? Ya tentunya dari Nusantara, maksud dari luar Nusantara, ya kan? Kan kita itu sudah punya nilai-nilai luhur dari Sabang sampai Merauke itu. Orang bisa kumpul bersama, apa sih yang disebut kebaikan menurut suku Anda, nanti semua kebaikan-kebaikan itu dipadu kan ketemu. Jadi seperti itu ya. Nah jadi Windu ini nggak boleh kesampingkan begitu saja, karena Windu itu seperti musim. Kalau musim mau tanam harus musim hujan, jangan musim kemarau. Gitu loh. Jadi kalau sampai 29 ini lepas, Windu Adinya nggak bisa bangun. Karena nilai-nilai baik itu ketika sekarang sancaya ini kita benar-benar bisa saling menghormati, saling menghargai, duduk bareng, tidak ada yang dinyatakan siapa salah, siapa benar. Menyongsong kehidupan ke depan sama. Cinta tanah air Indonesia. Nah, harus begitu, Mbak. Ya seperti Pajajaran Anyar ya Pak ya. Nah, bisa. Ya. Semua orang kan setara. Setara. Jadi kita semua harus bersatu untuk membangun Indonesia ini kan menjadi Indonesia maju. Nah, nanti 37 ya sampai 45 itu namanya Windu Kuntara. Nah, itu memaksimalkan ya perbuatan-perbuatan tadi yang berasal dari nilai-nilai yang baik, yang tinggi tadi dimaksimalkan. 45 bisa tercapai, bisa kalau sekarang sudah bisa rekonsiliasi. Tapi kalau sekarang nggak bisa rekonsiliasi, ya nggak bisa. Kemarin kan Pak Prabowo kan menyatakan bahwa kita harus bekerja sama ya Pak ya. Ya mungkin ada kan Pak buat rekonsiliasi itu kan. Ya kalau saya tipe orang yang bukan mungkin, tapi kalau beliau ngomong begitu kita wujudkan aja gitu loh. Iya, kalau mungkin itu kan nanti nggak dijalan-jalankan. Ya kita wujudkan aja. Ini agak di luar konteks nih Pak. Iya, kalau ascension itu menurut Bapak gimana? Kita naik dari bumi 3D ke bumi 5D. Apakah itu terjadi nanti? Loh, kan gini kan, terjadi itu terjadi. Cuma kalau bawahnya itu masih, ini ya nggak terjadi. Gitu loh. Itu tadi saya katakan kan, kalau ini diisi sesuai dengan karakter Windunya, ya jadi. Ya kan ini kan sampai 29, ya kan? Ini sancaya, artinya rekonsiliasi. 29 sampai dengan 37 ya. Itu adi, artinya memang pada waktu itu meningkatkan nilai-nilai yang baik, terus memaksimalkannya nanti 37, 45. Tapi Windu itu juga datang namanya Windu Sangara 45 hingga 53 ya. Artinya banyak bencana. Jadi kalau misalnya adinya pun nggak bisa digarap, kuntaranya juga nggak maksimum, ya bencananya yang ada. Jadi seperti itu ya. Jadi apa yang harus
kami lakukan sebagai orang-orang biasa, Pak, untuk mewujudkan, membantu? Iya, kalau sekarang kan sancaya. Ya? Sancaya, kita ajak semua rukun. Kita ingatkan siapa yang masih nyinyir, ya, tolong jangan nyinyir, ya. Nanti akan menimpa Anda sendiri, ya. Junjung semangat untuk hidup bersama. Ya, ada perbedaan tidak jadi masalah. Karena namanya manusia itu lain kepala, lain isinya. Jadi yang penting bisa akur untuk rekonsiliasi bersama. Jadi kita harus bisa menerima semua perbedaan. Loh, iya, kalau nggak bisa menerima perbedaan ya nggak ada rekonsiliasi kan gitu kan. Jadi rekonsiliasi itu wujud dari kita bisa menerima semua perbedaan. Jadi sudah tidak waktunya lagi kita mengatakan saya benar kamu salah, sudah tidak waktunya lagi. Ya, kita waktunya adalah melihat ke depan. Ya, perbedaan itu karena kita beda latar belakang. Kalau tidak ada latar belakang yang berbeda, ya nggak akan terjadi perbedaan. Ya. Latar belakang itulah yang membuat kita berbeda-beda ini. Nah, latar belakang itu meliputi pendidikan, keluarga, lingkungan. Ya. Orang yang misalnya katakanlah ya sama orang Jawanya itu, orang Surabaya latar belakangnya bicara ceplas-ceplos, tidak pernah ya nutup-nutupi. Ya saya ini kan di konten ini selalu ngomong bebas saja, itu memang gaya orang Surabaya gitu loh ya. Jadi gitu ya. Dan tidak pernah menyimpan dendam pada orang lain. Ya, itu juga gaya wong Surabaya kan gitu kan. Bar yo bar kan gitu kan.